Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah taktik kita kali ini. Gini ya, sebagai penikmat sepak bola, kita semua tahu kalau laga pemanasan jelang Piala Dunia itu biasanya jadi ajang coba-coba formasi. Tapi apa yang terjadi di Oslo baru-baru ini bukan sekedar eksperimen biasa. Ini murni sebuah anatomi dari dominasi taktikal yang absolut. Hari ini kita bakal kupas tuntas gimana tim nasional Norwegia sukses melucuti habis pertahanan tetangga Nordik mereka, Swedia, dengan kemenangan telak 3-1. Siapin catatan kalian, karena kita bakal masuk ke dalam data dan taktiknya layaknya analis profesional. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaan paling krusialnya. Gimana caranya sebuah tim bisa tampil begitu dominan, nyetak 3 gol, dan benar-benar ngontrol jalannya pertandingan, waktu mesin pencetak gol utama mereka malah nggak main? Nah, anomali luar biasa inilah yang mau kita bahas. Norwegia sukses ngebungkam Swedia, padahal bintang-bintang terbesar mereka lagi dikasih libur ekstra. Ini jelas bukan kebetulan. Ini soal struktur sistem yang berjalan luar biasa rapi. Biar lebih gampang memahami kemenangan komprehensif ini dia susunan pembahasan kita hari ini. Kita mulai dari urusan main tanpa Haaland, eksploitasi sayap yang gila banget, masterclass dari Ryerson, bukti dari statistik lanjutan, respons Swedia, sampai nanti kita tutup dengan prospek mereka menuju Piala Dunia. Langsung aja kita masuk ke poin pertama. Kenapa sih ketiadaan Haaland ini justru sama sekali nggak jadi masalah buat Norwegia? Jawabannya jadi kelihatan brilian banget kalau kita bandingin ekspektasi sama realitanya. Di atas kertas, banyak yang ngira Norwegia bakal tumpul. Wajar kan, pelatih Ståle Solbakken mutusin buat ngistirahatin Erling Haaland dan sang kapten dari Arsenal, Martin Odegaard, sebelum mereka terbang ke Amerika. Tapi, lihat realitanya di lapangan. Keputusan ini justru ngebuka pintu lebar-lebar buat pemain pelapis ngebuktiin diri. Jørgen Strand Larsen, striker dari Crystal Palace ini, benar-benar ngambil panggung dengan sempurna dan ngebuktiin kalau kedalaman skuad Norwegia ini ngeri juga. Nah, kunci keberhasilannya ada di eksekusi di lapangan. Mari kita lihat gimana taktik mereka tereksekusi dengan super cepat lewat eksploitasi sayap. Coba perhatiin betapa hancurnya Swedia di babak pertama ini. Semuanya terjadi cepat banget dan terstruktur. Baru menit ke-9, umpan cemerlang dari sayap kanan langsung diselesaikan pakai sundulan ringan sama Larsen. Belum juga napas panjang, 9 menit kemudian di menit 18, sayap RB Leipzig, Antonio Nusa, ngehukum pertahanan Swedia dari sisi kiri. Dan puncaknya, sebelum turun minum, di menit 37, Larsen lagi-lagi nyetak gol lewat skema tendangan sudut, menang duel lawan kiper Jakob Widel Zetterstrom. 3 gol di babak pertama, semuanya berawal dari eksploitasi lebar lapangan yang bikin bek Swedia kelabakan. Sekarang, kita geser lampu sorotnya ke arsitek sejati di balik kemenangan Norwegia. Ini benar-benar masterclass taktikal dari seorang Julian Ryerson. Angka 8, ya, 8. Di sepak bola modern level internasional, nyiptain 8 peluang berbahaya dalam satu pertandingan itu pencapaian yang gila banget. Apalagi ini dilakuin sama seorang bek sayap. Dan yang bikin geleng-geleng kepala itu perbandingan datanya. Ryerson sendirian nyiptain 8 peluang krusial di laga ini. Coba Anda bandingin sama total peluang seluruh pemain Swedia kalau digabungin, cuma 7 peluang. Bayangin, fakta bahwa satu orang bek sayap bisa lebih produktif dibanding satu kesebelasan tim nasional, itu statistik yang benar-benar nggak masuk akal. Ryerson ini sukses meneror pertahanan kanan Swedia dan nyumbangin 2 assist yang brilian banget. Buat Anda yang ikutin sepak bola klub, performa monster Ryerson ini sebenarnya nggak ngagetin. Pemain Borussia Dortmund ini datang ke laga ini bawa modal 18 assist sepanjang musim 2025-2026. Itu rekor assist terbanyak buat bek manapun di 5 liga top Eropa loh. Norwegia pinter banget manfaatin momentum puncak Ryerson buat ngacak-ngacak formasi Swedia. Dia bahkan nyaris dapat assist ketiganya buat David Müller-Wolf, sayangnya aja keburu offside. Tapi tunggu, analisis kita nggak bakal lengkap kalau belum masuk ke ruang data. Mari kita bedah lebih dalam statistik lanjutannya. Dari data total tembakan ini, kelihatan banget siapa yang pegang kendali. Norwegia itu neken terus-terusan sampai ngelepasin 22 tembakan, berbanding Swedia yang cuma 9. Jarak sejauh ini ngebuktiin kalau Swedia nggak cuma kalah penguasaan bola, tapi mereka emang dikurung habis-habisan di area pertahanannya sendiri. Kalau kita ngomongin expected goals atau XG, ceritanya makin menarik. XG ini kan ngukur seberapa bahaya peluang yang dibikin ya. Angka 2,42 buat Norwegia itu nunjukin kalau 22 tembakan mereka tadi bukan sekedar nendang, tapi dari posisi yang mengancam gawang. Sebaliknya, Swedia cuma dapat 0,49. Artinya, sedikit peluang yang mereka punya itu peluang yang susah jadi gol. Norwegia benar-benar main terukur dan mematikan. Terus, masa iya Swedia diam aja udah ketinggalan 3-0? Pasti ada respon dong di babak kedua. Mari kita lihat.
Graham Potter sadar timnya lagi berantakan. Jadi dia langsung lakuin rotasi besar-besaran buat nyelamatin kehormatan Swedia. Bintang Liverpool, Alexander Isak akhirnya dimasukin, dan bener aja, menit ke-76 dia berhasil bikin gol cakep lewat tembakan menukik. Setelah itu, Swedia sempat dapat angin segar dan nyetak gol lagi lewat sundulan Sebastian Anasi, tapi sayangnya dianulir karena offside. Terlambat panas aja sih sebenarnya usaha mereka ini. Pada akhirnya, skor 3-1 tetap bertahan. Terus, apa arti hasil laga ini buat prospek kedua negara ke depannya? Nah, rute mereka ke turnamen makin jelas nih. Norwegia lagi pede-pedenya terbang ke Amerika. Hari Minggu nanti mereka bakal uji coba lawan Maroko di New Jersey. Habis itu baru deh mereka siap tempur di grup I ngadepin Irak, Senegal dan tim raksasa Prancis. Kalau Swedia, PR mereka masih numpuk. Mereka punya satu laga persahabatan lagi lawan Yunani di Stockholm hari Kamis ini buat nambal kelemahan taktik sebelum ngadepin ujian sebenarnya lawan Tunisia di 14 Juni. Jadi ini pertanyaan penutup buat kita semua. Kemenangan mutlak Norwegia ini harusnya jadi alarm super keras buat sistem pertahanan Graham Potter. Kalau nahan sayap lawan pas nggak ada mesin gol kayak Haaland aja mereka kocar-kacir, pertanyaannya, apa lini belakang Swedia ini udah benar-benar siap nahan gempuran striker elit dunia nanti? Waktu makin mepet, dan bakal seru banget buat nunggu. Apakah mereka bisa bangkit tepat waktu? Makasih udah nemenin saya di sesi bedah taktik hari ini. Semoga ini bikin kalian makin siap mantengin Piala Dunia 2026. Sampai jumpa di analisis seru berikutnya.